Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saat ini kita akan sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi pujian Happy Ya Ya Ya. Kita pada saat ini, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Kakak Mean, Kakak Nivi mau tanya. Selama 1 minggu berada di rumah, apa yang Kakak Mean lakukan? 1 minggu di rumah cukup membosankan nih Kak Nivi. Tapi biasanya saya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, juga biasa mengisi waktu untuk bermain bersama adik-adik saya. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik melakukan kegiatan apa saja? Pasti banyak juga kan? Nah, Kakak Nivi mau tanya, kira-kira ada tidak ya adik-adik yang berkelahi selama di rumah? Berkelahi sama siapa saja yang ada di rumahnya? Ada? Ada? Kakak Mean? Oh, Kakak Mean tidak. Ya, ada tidak yang marah-marah? Kira-kira ada tidak ya Kakak Mean? Pasti ada tapi malu. Oh ya, kalau begitu ada tidak yang apalagi ya Kakak Mean? Bantah mungkin? Ya, membantah orang tua ada tidak? Jadi ternyata selama 1 minggu ini begitu banyak perbuatan yang kita lakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ya Kakak Mean. Kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa, kita mengakui dosa-dosa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, Kakak Mean, kira-kira kalau kita mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan mengampuni kita? Tentu saja Tuhan akan mengampuni kita, karena Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Ya, Tuhan Yesus menyayangi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita, artinya kita juga harus sayang kepada semua orang sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, saat ini mari kita sama-sama menyanyi Yesus sayang padaku. Mari sama-sama adik-adik kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119, Mazmur 111 ayatnya yang ke-9. Mazmur 111 ayatnya yang ke-9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran 13
ayatnya yang ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sambil persembahan kita berikan, kita sama-sama menyanyi, terima kasih beribu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelebaran firman-Mu. Buat yang masih ada pada kami dan orang tua kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah dari sana nama-Mu tetap dapat kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah kita mendengarkan firman Tuhan? Sebelum bercerita, Kakak Mean mau bertanya dulu. Kira-kira adakah yang pernah berjanji atau mungkin pernah membuat janji? Entah itu kepada temankah, atau kepada orang tua, kepada adik kakak kah? Adakah yang pernah? Pasti ada ya. Nah, kalau misalkan sudah berjanji, apakah harus ditepati? Kira-kira ditepati atau mungkin ada yang lupa-lupa? Hari ini kita akan bercerita dari firman Tuhan di Alkitab mengenai satu janji yang ditepati. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan kami pada saat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau membantu kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pun hamba-Mu yang akan menceritakan firman Tuhan, Engkau berkati, kiranya apa yang akan diceritakan boleh tersampaikan dengan baik dan dipakai untuk memuji memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Minggu lalu sudah diceritakan bahwa bangsa Israel sedang menderita di tanah Mesir. Dan mereka tidak diizinkan keluar dari tanah Mesir oleh seorang raja. Ada yang ingat siapa nama rajanya? Raja Firaun. Tuhan telah memberikan Raja Firaun banyak sekali hukuman. Minggu lalu sudah diceritakan 8 hukuman. Bisa kita ulangi sama-sama? Kita ulangi ya. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat ikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah atau luka-luka. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Tapi, apakah Raja Firaun kapok dan mempersilahkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tentu tidak. Raja Firaun adalah raja yang sangat keras kepala. Dia tidak mengenal Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Lalu Tuhan pun masih memberikan hukuman kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir. Tadi ada 8, yang ke-9 adalah
Tuhan memberikan hukuman berupa kegelapan atau gelap gulita. Jadi seluruh bangsa Mesir pada saat itu dipenuhi oleh kegelapan. Tidak ada yang bisa melihat pada saat itu. Ketika hukuman itu terjadi, apakah bangsa Mesir dan Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar? Masih tidak, karena Raja Firaun sangat berkeras hati. Dia sangat keras kepala. Karena ke-9 hukuman sudah diserahkan dan diberikan kepada bangsa Mesir dan Raja Firaun, akhirnya Musa dan Harun pun dipanggil oleh Tuhan. Mereka dipanggil menghadap Tuhan, dan Tuhan pun berkata kepada Musa dan Harun, "Hei Musa dan Harun, pergilah ke Raja Firaun. Katakanlah kepadanya, jika kamu tidak membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir saat ini juga, kamu akan diberikan satu hukuman yang sangat besar, yang akan membuat kamu menjadi jerah." Lalu pergilah Musa dan Harun menghadap Raja Firaun dan menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Dia pun menyampaikan hal yang sama. "Raja Firaun, kalau kamu tidak mengizinkan kami bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan menghukummu. Dia akan memberimu satu lagi hukuman yang sangat besar." Lalu apakah Raja Firaun ketakutan? Tentu tidak, karena Raja Firaun adalah raja yang sangat keras kepala dan tidak percaya akan Tuhan. Lalu Musa dan Harun pun pergi, karena mereka sangat marah. Mereka marah Firaun tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Lalu Tuhan pun mengetahui bahwa Raja Firaun tetap berkeras hati. Ia pun kembali memanggil Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun pun kembali menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Hei Nabi Musa dan Nabi Harun, datanglah. Katakanlah kepada bangsa Israel bahwa mereka harus bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir." Hah, kenapa ya? Kenapa mereka harus bersiap-siap? Padahal kan Raja Firaun tidak mengizinkan mereka. Tapi Musa dan Harun tetap mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan berkata, "Katakanlah kepada bangsa Israel bahwa di setiap rumah harus menyembelih atau memotong satu domba jantan. Jika dalam satu rumah hanya sedikit saja, mereka bisa berkumpul dengan tetangganya. Lalu mereka menyembelih satu domba jantan. Daging dombanya haruslah mereka masak, dan nanti mereka makan dengan roti yang tidak beragi. Lalu darahnya harus mereka oleskan di tiang-tiang pintu. Darah yang ada di tiang pintu itu akan menjadi penanda bahwa di dalam rumah itu adalah bangsa Israel yang sedang taat pada firman Tuhan." Lalu apa selanjutnya yang harus mereka lakukan? Bangsa Israel harus berkumpul di dalam rumah pada malam hari. Mereka harus berpakai pakaian yang rapi dan bagus. Lalu mereka makan malam bersama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai pagi mereka tidak boleh keluar dari rumah. Lalu Tuhan berkata lagi, "Sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa apa yang akan mereka lakukan ini haruslah mereka lakukan turun-temurun. Nanti di anaknya, di cucunya lagi, mereka harus melakukan hal yang sama. Mereka harus menyembelih domba jantan dan harus makan bersama keluarganya." Lalu Musa pun menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel, apakah mereka mendengarkan atau tidak? Tentu bangsa Israel mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Bangsa Israel pun berkumpul dalam satu rumah. Mereka menyembelih domba jantan dan memakan makanan yang sudah mereka masak. Lalu darahnya pun mereka berikan kepada tiang-tiang pintu. Mereka melakukan semua sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berkumpul dan mereka mengucap syukur, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu pada malamnya ternyata kuasa Tuhan terjadi. Disinilah hukuman yang dimaksud tadi terjadi. Ternyata ketika malam sedang terjadi, bangsa Israel sedang makan bersama, Tuhan sedang menghukum bangsa Mesir dengan cara membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Anak sulung itu biasanya kita sebut sebagai anak pertama. Wah, semuanya meninggal. Tiba-tiba semuanya meninggal.
semuanya menangis, semuanya kaget. Sampai Raja Firaun pun kaget. Ada apa ini? Kenapa semuanya menjadi sangat ribut? Kenapa semuanya menjadi sangat kacau dan semuanya menjadi sangat sedih? Ternyata disitulah Raja Firaun menyadari, oh, mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, kalau dia akan mendapatkan satu hukuman. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apakah anak sulungnya atau anak pertamanya juga meninggal? Tentu tidak, karena darah pada tiang-tiang pintu menjadi tanda bagi mereka. Dan Tuhan tidak membunuh anak sulung yang ada pada rumah dengan tanda darah tersebut. Karena tanda darah itu menjadi penanda bahwa mereka adalah bangsa yang taat kepada Tuhan. Lalu di tengah kecemasan bangsa Mesir, di tengah ketakutan Raja Firaun, akhirnya Raja Firaun pun membiarkan, "Hei Musa, Harun, keluar nih, ajaklah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan-jangan nanti semua wargaku meninggal gara-gara kalian. Jangan-jangan nanti semua apa-apa di sini habis gara-gara Tuhan menghukum kami. Pergilah, bawalah semuanya." Akhirnya bangsa Israel pun bebas. Setelah 430 tahun disiksa di tanah Mesir, dijadikan budak, akhirnya mereka pun bebas sesuai dengan janji Tuhan. Ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan janji kepada mereka bahwa suatu hari nanti Dia akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Wah, walaupun waktunya sangat lama ya, 430 tahun loh mereka. Kemudian Tuhan menggenapi janjinya setelah sekian lama. Walaupun lama, tapi tetap ditepati ya kan? Nah, tapi tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya ketika keluar dari tanah Mesir, lalu Tuhan biarkan saja. Tidak, Tuhan tentu selalu menyertai mereka. Pada siang hari ada tiang awan yang akan menyertai mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api yang akan menjadikan mereka pelita untuk berjalan. Artinya Tuhan Yesus tidak hanya menepati janji, tapi juga akan menyertai setiap perjalanan bangsa Israel dimulai dari keluar dari tanah Mesir. Berarti hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang kita sembah pada saat ini adalah Tuhan Yesus yang selalu menepati janjinya. Bangsa Israel taat kepada apa yang diperintahkan pada Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan atau mereka menerima janji dari Tuhan. Mereka bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Bagaimana dengan kita? Kita, anak-anaknya, dijanji akan mendapatkan keselamatan. Kita telah mendapatkan keselamatan dan nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi apakah itu akan kita terima dengan cuma-cuma? Tentu tidak. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan perintahnya, dan kita harus menjauhi apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Jadi hari ini kita banyak belajar. Kita harus percaya kepada Tuhan karena Ia akan menepati setiap janji-janji yang Ia berikan kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini diambil dari Alkitab. Dari kitab Keluaran, bersama-sama kita buka Alkitabnya. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran 13 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Demikianlah mereka berangkat dari tanah Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari sama-sama kita bernyanyi, "Stop, ku mau katakan apa yang Tuhan buat bagiku." Mari sama-sama kita berdiri dan kita mengikuti gerakannya dari rumah. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
setiamu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang ke kehadirat-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan yang baik dalam menjalani aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ujian sekolah dan sudah menerima raport. Kiranya apa yang mereka terima semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat pembimbing kami, kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka dalam menjalani aktivitas mereka sepanjang hari dan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada saat ini. Melalui ibadah ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok. Terima kasih untuk kesediaan mereka memimpin negara kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi. Engkau berkati setiap mereka, berikan kesehatan, kekuatan agar boleh memimpin negara kami ini dengan baik dan atasnya saja namamu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, jika dalam ibadah kami pada saat ini ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang kami lakukan, ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan lewat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Lipat tangannya dan tutup mata, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap di rumah, Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.